Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa. Tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Apakah panjenengan pernah merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam diri panjenengan, merasa seperti sering mendapatkan pertanda dari mimpi, atau tanpa disadari, binatang seperti kucing, burung, bahkan kupu-kupu sering mendekat tanpa sebab jelas? Jangan anggap enteng. Bisa jadi panjenengan adalah salah satu dari orang yang dianugerahi weton sakti. Di tengah berkembangnya dunia modern, banyak orang mulai meninggalkan warisan leluhur yang sesungguhnya syarat makna. Padahal, weton kelahiran bukan sekadar catatan hari dan pasaran. Ia adalah peta batin, pintu masuk menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Dalam ajaran kejawen kuno, weton memiliki kekuatan spiritual yang bisa menarik energi semesta, termasuk perhatian dari bangsa makhluk halus, baik yang jahat maupun yang suci dan penjaga. Ada 35 kombinasi weton dalam primbon Jawa, dan dari jumlah itu, ternyata hanya 5 weton yang dianggap memiliki kekuatan spiritual istimewa, sampai-sampai dihormati bahkan ditakuti oleh makhluk halus. Kelima weton ini memiliki cakra aktif, naungan bintang sakral, serta unsur semesta yang menyatu dengan tubuh dan jiwanya. Tak sedikit para pemilik weton ini yang tanpa belajar ilmu gaib pun sudah memancarkan wibawa, memiliki intuisi tajam, dan bahkan bisa menjadi penyembuh alami. Mereka adalah orang-orang yang jika sudah menempuh laku batin yang benar, akan diberi kemampuan menyelami dimensi lain, memanipulasi energi, bahkan mendapatkan ilmu laduni dari alam gaib. Tapi ingat, kekuatan spiritual bukan untuk disombongkan. Justru mereka yang benar-benar sakti, biasanya lebih banyak diam, lebih suka menyepi, dan tak sembarangan mengumbar kemampuan. Karena dalam sunyi mereka berkomunikasi dengan semesta. Dalam diam mereka didengarkan oleh yang tak kasat mata. Dalam video kali ini, Kang Mas akan menjelaskan secara mendalam tentang 5 weton sakti tersebut. Mulai dari karakter spiritualnya, cakra dominannya, lintang yang menaungi, hingga daya tarik mereka terhadap khodam, jin penjaga, dan makhluk halus lainnya. Simak dengan baik. Barangkali salah satunya adalah weton panjenengan sendiri. 1. Minggu Pon, weton pemilik cakra dasar bumi. Panjenengan yang lahir di hari Minggu dengan pasaran Pon, secara gaib telah dianugerahi salah satu weton paling sakti menurut primbon kejawen. Weton Minggu Pon bukan hanya dikenal dengan wataknya yang tegas dan karismatik, tetapi juga dengan daya spiritualnya yang luar biasa kuat. Daya spiritual ini bukan semata-mata datang dari latihan atau tirakat semata, melainkan sudah mengalir sejak ia dilahirkan, sebagai warisan semesta yang diturunkan lewat lintang patrem bintang yang menaunginya. Lintang patrem adalah formasi bintang yang dalam kebudayaan Jawa kuno dipercaya membentuk rupa keris. Keris bukan sekadar senjata, melainkan simbol kekuatan batin, ketajaman intuisi, dan penjaga kehormatan. Maka tak heran jika orang berweton Minggu Pon memiliki kepribadian yang menjunjung tinggi harga diri, tidak suka diremehkan, dan sering tampil dengan aura penuh wibawa. Mereka dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah tunduk dan tidak bisa disepelekan. Jika merasa kebenaran harus diperjuangkan, mereka akan berdiri paling depan, bahkan melawan arus sekalipun. Namun bukan itu saja keistimewaannya. Weton Minggu Pon memiliki hubungan spiritual langsung dengan titik cakra paling dasar dalam tubuh manusia, yaitu cakra dasar. Cakra ini letaknya di bagian bawah tulang punggung dan menjadi fondasi dari semua energi lain dalam tubuh. Cakra dasar adalah pusat koneksi manusia dengan bumi. Ia mengatur stabilitas, rasa aman, kekuatan fisik, serta ketahanan dari serangan energi negatif. Uniknya, menurut kitab Primbon Kejawen, cakra dasar pada weton Minggu Pon tidak hanya terhubung ke bumi, tetapi juga memiliki sinyal spiritual ke langit. Artinya mereka menjadi jembatan antara energi bumi dan langit. Hal ini menjadikan Minggu Pon sebagai salah satu dari sedikit weton yang mampu mengakses 2 energi semesta sekaligus, sebuah kombinasi langka yang membuatnya disegani baik oleh manusia maupun bangsa makhluk halus. Energi bumi yang terkumpul dalam tubuh mereka akan membuat orang Minggu Pon mampu menetralkan energi negatif, bahkan menyembuhkan luka fisik dan batin,
baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Tidak sedikit dukun penyembuh tradisional yang ternyata berweton Minggu Pon karena memiliki kemampuan alami untuk menyerap energi bumi dan menyalurkannya sebagai penyembuh. Jika panjenengan merasa resah atau terganggu oleh energi negatif, cukup berjalan tanpa alas kaki di tanah atau bersentuhan dengan batu alam, maka energi bumi akan otomatis meresap dan membersihkan aura yang kotor. Dulur-dulur yang berweton Minggu Pon, sadarilah bahwa panjenengan membawa anugerah langit dan bumi. Janganlah menutup diri dari spiritualitas dan jagalah laku hidup agar selalu selaras dengan nilai-nilai luhur. Karena sekali panjenengan membuka pintu batin, maka dunia gaib tidak hanya akan menghormati, tetapi juga melindungi panjenengan dalam senyap. 2. Senin Legi, weton pembawa keselamatan dan daya penarik khodam. Dulurku semua, panjenengan yang dilahirkan pada hari Senin dengan pasaran Legi, sejatinya adalah salah satu pemilik weton yang sangat dihormati di dunia gaib. Weton ini memiliki kekuatan spiritual yang tidak hanya besar, tetapi juga memikat. Kekuatan itu datang dari perpaduan antara gangguan bintang yang menaunginya dan keseimbangan cakra yang dimilikinya. Maka tak heran jika banyak dukun sepuh, guru spiritual, maupun sesepuh desa yang sejak dulu memperingatkan bahwa orang Senin Legi harus menjaga lakunya karena ia menyimpan karunia besar dari semesta. Dalam ilmu lintang Jawa, Senin Legi berada di bawah naungan lintang kelapa. Lintang ini digambarkan seperti pohon kelapa yang tinggi menjulang, kokoh dan penuh manfaat. Ia mampu bertahan di tengah badai, dan dari setiap bagiannya, daun, buah, batang, hingga akarnya memberikan berkah bagi sekitarnya. Begitulah cerminan dari orang Senin Legi. Mereka adalah pribadi yang memiliki daya hidup luar biasa. Tak mudah tumbang, meski berkali-kali dilanda ujian hidup. Di balik kelembutan sikapnya, tersimpan energi spiritual yang kuat dan menyala, membuatnya disukai oleh manusia maupun makhluk gaib. Senin Legi memiliki kekuatan istimewa yang terpancar dari cakra sakral, yaitu titik energi kedua dalam tubuh manusia yang letaknya berada di bawah pusar. Cakra ini mengatur daya cipta, kreativitas, intuisi emosional, dan hubungan dengan energi metafisika. Ketika cakra sakral aktif dan seimbang, seseorang akan mampu memanifestasikan keinginannya. Secara spiritual, apa yang dipikirkan seringkali menjadi kenyataan. Hal ini bukan karena mereka ahli sihir, tapi karena energi cakranya sinkron dengan alam semesta. Tak jarang, panjenengan yang berweton Senin Legi memiliki kemampuan alami untuk menarik makhluk gaib dari jenis khodam putih, malaikat penjaga, hingga roh leluhur yang bersifat pelindung. Mereka datang bukan untuk menguasai, tapi untuk menjaga. Inilah sebabnya mengapa orang Senin Legi sering luput dari bahaya. Bahkan saat berada dalam situasi sulit, selalu ada saja jalan keluar yang muncul dari arah tak terduga. Namun di balik semua itu, ada satu hal penting yang membuat Senin Legi menjadi begitu sakti dan dihormati makhluk halus, yaitu karena sifat batinnya yang cenderung lembut, pengasih, dan tulus. Orang Senin Legi jika sudah paham laku spiritual, biasanya akan memilih jalan sebagai penyejuk, bukan pembakar. Namun perlu diingat, kekuatan besar tanpa pengendalian bisa menjadi bumerang. Karena itu, laku spiritual Senin Legi harus selalu dibarengi dengan kesabaran dan rasa syukur. Jangan mudah tergoda oleh keinginan duniawi atau kekuasaan spiritual. Maka bagi panjenengan yang lahir di Senin Legi, sadarilah bahwa panjenengan telah membawa karunia besar sejak lahir. Jaga laku, jaga tutur, dan jaga hati. Karena weton ini bukan sekadar angka, tapi adalah titipan suci dari semesta yang layak untuk dijaga. 3. Rabu Pahing, weton pembawa karisma dan daya penyembuhan gaib. Dulur-dulur semua, bagi panjenengan yang dilahirkan di hari Rabu dengan pasaran Pahing, ketahuilah bahwa weton ini termasuk salah satu dari 5 weton sakti yang sangat dihormati oleh makhluk halus. Tidak hanya karena kekuatan spiritualnya yang besar, tetapi juga karena aura wibawanya yang bisa membuat entitas gaib segan, bahkan tunduk. Rabu Pahing adalah weton yang lahir di bawah naungan lintang Gajah Mina, sosok mitologis yang luar biasa kuat dalam kepercayaan kuno Hindu maupun kejawen. Lintang Gajah Mina digambarkan sebagai makhluk suci berbentuk ikan berkepala gajah. Simbol ini sangat sakral karena mewakili 2 unsur, kekuatan besar, kekuatan laut,
dan kekuatan darat. Gabungan antara kekokohan seekor gajah dan kelenturan seekor ikan menjadikan pengaruh lintang ini luar biasa. Mereka yang lahir di bawah pengaruh Gajah Mina akan memiliki daya tarik spiritual yang kuat dan pengaruh aura yang sulit dijelaskan. Secara logika, orang Rabu Pahing cenderung memiliki karisma alami. Tanpa perlu banyak bicara atau pamer kekuatan, kehadirannya saja sudah mampu membuat suasana berubah. Di tengah keramaian, mereka kerap menjadi pusat perhatian. Di tempat yang tenang, mereka menjadi magnet ketenangan. Aura semacam ini sangat disukai oleh bangsa makhluk halus, karena mereka melihat dalam sosok Rabu Pahing ada kedalaman batin yang tidak biasa. Kekuatan gaib Rabu Pahing juga berasal dari cakra jantung atau Anahata Chakra. Cakra ini merupakan pusat energi kasih sayang, empati, dan welas asih. Ketika cakra ini aktif, maka seseorang akan memiliki kemampuan spiritual yang luar biasa untuk menyembuhkan tidak hanya luka fisik, tetapi juga luka batin. Orang dengan cakra jantung yang kuat seringkali mampu menjadi penenang, tempat bersandar, dan penyembuh spiritual bagi orang lain. Daya empati yang tinggi menjadikan Rabu Pahing sebagai pribadi yang peka terhadap energi di sekitarnya. Mereka bisa merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata, bahkan tanpa perlu melihat secara langsung. Dan karena batin mereka bersih dan penuh cinta kasih, makhluk halus yang datang bukanlah yang jahat atau serakah, melainkan khodam-khodam penjaga leluhur atau makhluk halus yang mencari pelindung. Kekuatan penyembuhan dari Rabu Pahing juga diperkuat oleh kemampuan mereka dalam mengelola prana, yaitu energi kehidupan yang mengalir dalam tubuh manusia. Prana ini jika diolah melalui olah batin dan laku spiritual, bisa menjadi daya besar untuk menyembuhkan diri sendiri maupun orang lain. Unsur semesta yang menaungi Rabu Pahing adalah unsur api. Api dalam konteks spiritual adalah simbol dari cahaya batin, intuisi, dan mata ketiga. Dalam tubuh manusia, unsur api ini disebut juga Sarvagni, yaitu nyala energi yang memberi kemampuan untuk melihat melampaui batas fisik. Ketika unsur api ini menyala dengan sempurna, maka orang Rabu Pahing akan memiliki intuisi tajam, mimpi-mimpi profetik, dan kemampuan membaca situasi yang akan datang. 4 Jumat Wage, weton pemilik mata ketiga dan benteng spiritual air. Dulur-dulur sedaya, weton Jumat Wage adalah salah satu weton yang diselimuti aura misteri paling kuat dalam khazanah Primbon Jawa. Mereka yang lahir di hari Jumat dan Pasaran Wage memiliki keistimewaan luar biasa dalam hal kepekaan spiritual, kemampuan batin, dan pengaruh terhadap dimensi gaib. Banyak sesepuh kejawen sepakat bahwa Jumat Wage adalah weton yang langka dan disegani oleh bangsa makhluk halus. Bahkan banyak yang menjadikan weton ini sebagai penjaga gerbang energi gaib. Naungan bintang yang menaungi Jumat Wage adalah lintang Magelut, yakni sebuah formasi bintang yang menyerupai dua orang yang sedang bertarung. Lintang ini bukan hanya mencerminkan kekuatan fisik atau keberanian dalam dunia nyata, tetapi juga simbol pertarungan batin dalam diri seseorang. Orang Jumat Wage sejatinya adalah pejuang spiritual. Dalam dirinya ada semangat untuk memahami kehidupan dari dua sisi lahir dan batin, dunia dan akhirat, realita dan mistika. Maka tak heran jika banyak orang berweton ini tertarik mendalami ilmu kejawen, spiritualitas Islam maupun ajaran kebatinan kuno. Ciri khas utama dari weton ini adalah kekuatan cakra mata ketiga atau dalam bahasa spiritual disebut sebagai cakra ajna. Letaknya di tengah dahi, titik ini dipercaya sebagai pusat intuisi, penglihatan batin, serta kemampuan merasakan dimensi lain. Ketika cakra ini aktif, seseorang dapat memahami hal-hal gaib yang tidak tampak oleh mata biasa, bisa melalui mimpi bisikan batin, firasat kuat, atau bahkan kemampuan melihat makhluk halus secara nyata. Cakra ajna ini pada weton Jumat Wage biasanya sudah aktif sejak kecil, meski sering tidak disadari. Anak-anak berweton ini seringkali mengalami mimpi yang aneh, melihat sosok, bayangan, atau berbicara sendiri, seperti memiliki teman tak kasat mata. Saat dewasa, kemampuan itu bisa berkembang jika diasah melalui laku tirakat, meditasi, atau tapa berata. Namun jika tidak diarahkan, bisa menjadi beban karena kepekaan yang berlebihan terhadap energi negatif di sekitarnya. Weton ini juga terkenal sebagai gudang ilmu. Orang Jumat Wage cenderung mudah memahami berbagai jenis ilmu, baik yang rasional seperti sains,
maupun yang bersifat metafisik seperti ilmu kanuragan, ilmu pelindung diri, bahkan ilmu laduni. Karena itu, mereka sering menjadi penasihat atau orang yang dimintai petunjuk oleh banyak orang, namun kehebatan mereka tak berhenti di situ. Jumat Wagi juga sangat dihormati oleh makhluk halus karena mengandung unsur semesta air yang sangat kuat. Air dalam dunia spiritual adalah simbol dari kelenturan, penyembuhan dan ketenangan jiwa. Orang yang tubuhnya mengandung unsur air yang tinggi cenderung bisa menenangkan tempat angker, menyembuhkan orang yang kerasukan, atau membersihkan energi negatif yang mengendap di suatu tempat. Doa dan mantra mereka juga lebih cepat menembus dimensi gaib karena dibawa oleh aliran energi yang jernih, seperti air sungai yang mengalir di pegunungan. 5. Sabtu Kliwon, weton penjaga ilmu laduni dan pemilik kesadaran kosmik. Dulurku sedaya, weton Sabtu Kliwon dikenal sebagai weton yang paling tenang di permukaan, namun paling dalam secara batin. Di balik sikapnya yang sering terlihat sederhana, sabar dan bahkan sedikit pendiam, Sabtu Kliwon menyimpan kekuatan spiritual yang begitu besar. Banyak para ahli metafisika dan pinisepuh kejawen menyebut weton ini sebagai wadah wahyu karena mereka adalah penerima sinyal semesta yang paling kuat, serta penjaga rahasia gaib yang tidak mudah diungkap secara terang-terangan. Naungan bintang Sabtu Kliwon berasal dari lintang Pagelangan, yaitu formasi bintang yang dalam budaya Jawa kuno digambarkan seperti mata besar yang terus menatap dunia. Mata ini bukan sekadar lambang pengamatan, tetapi simbol dari kesadaran tertinggi. Orang Sabtu Kliwon cenderung menjadi pengamat yang diam, menyimak lebih banyak daripada berbicara, dan merenung lebih banyak daripada menilai. Karena itu, mereka jarang menjadi pusat keramaian, namun selalu menjadi pusat ketenangan di tengah kekacauan. Kekuatan spiritual utama Sabtu Kliwon terletak pada cakra mahkota, yaitu pusat energi tertinggi dalam tubuh manusia. Letaknya berada di ubun-ubun dan menjadi pintu masuk utama ke dalam kesadaran kosmik. Cakra ini jika terbuka, akan menjadikan seseorang memahami hakikat hidup secara utuh, bukan hanya dari ilmu lahir, tetapi juga dari cahaya batin. Mereka bisa memahami keterhubungan antara kejadian-kejadian dunia dengan takdir semesta, bahkan mampu mengakses ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung ditanamkan ke dalam hati, tanpa harus belajar secara formal. Weton Sabtu Kliwon jika dilatih secara serius dalam laku tirakat dan kesucian niat, akan sangat mungkin mengalami momen-momen spiritual, seperti mimpi bertemu tokoh agung, mendapatkan petunjuk gaib sebelum peristiwa besar terjadi, hingga mampu menyampaikan petuah yang datang begitu saja seperti bisikan. Hal ini bukan mitos, melainkan bagian dari kerja batin yang muncul akibat terbukanya cakra mahkota secara alami. Namun kekuatan cakra mahkota ini bukan sesuatu yang bisa sembarangan dibuka. Diperlukan laku yang tulus, tidak ambisius, serta pengendalian diri yang kuat agar tidak jatuh dalam jebakan ego spiritual. Karena cakra ini, jika terbuka pada orang yang belum siap secara batin, bisa mengakibatkan ketidakseimbangan jiwa. Maka orang Sabtu Kliwon harus benar-benar menjaga hatinya tetap bersih, niatnya tetap lurus dan lakunya tetap selaras dengan semesta. Unsur semesta yang membungkus Sabtu Kliwon adalah unsur tanah. Tanah adalah simbol kestabilan, ketulusan, dan pengabdian. Orang dengan unsur tanah yang kuat biasanya tidak tertarik untuk menjadi penguasa, tetapi lebih suka menjadi pelayan yang menyiapkan jalan bagi orang lain untuk bersinar. Mereka adalah tangan-tangan tak terlihat yang selalu menolong dari belakang layar. Tidak butuh pujian, tidak haus pengakuan, dan tidak ingin disebut pahlawan.